dalam majelis ilmu ya, Masya Allah sudah lama saya rasanya kesini. Iya dulu masih sering main kesini karena kemarin kita diuji dengan pandemi. Ternyata kangen ya Bapak Ibu, kangen untuk main kesini. Iya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini saya ingin berdiskusi saja sama Bapak Ibu, ngobrol bahwa apa ya yang saya ingin sampaikan, yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya bagikan. Tapi sebetulnya malah saya harusnya menculik ini ilmu dari ibu-ibu dan bapak supaya kita semua bisa menghadapi bulan Ramadan ini dengan ya sehat lahir batin, semangat jiwa raga gitu ya, kalau semangatnya teh. Jadi saya mengambil satu tema bugar selama berpuasa. Bagaimana ya supaya kita tetap bisa bugar. Bugar itu sebetulnya sehat dan sehat lahir batin, artinya semangat dan kita bisa melakukan beberapa aktivitas yang memang kita jalankan di bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan ini kan memang sudah diketahui lah sama Bapak dan Ibu, mungkin saya harus belajar pada Bapak Ibu bahwa di bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, dan kalau kita hitung-hitung ternyata aktivitas kita itu banyak sekali, padat sekali. Dan lagi bagaimana kita membersihkan kaki saja itu adalah latihan keseimbangan yang sangat diperlukan pada setiap usia. Mungkin baru mencuci kaki pada saat duduk itu kan perlu keseimbangan itu. Saya mau mencoba mempraktekkan, kayaknya aneh ya. Jadi kalau kakinya diangkat, satu kaki menopang, masih kuatkah kita? Itu ternyata latihan keseimbangan di seluruh usia, di segala usia. Jadi kalau Bapak Ibu berpergian ke satu tempat yang namanya rehabilitasi medis, mungkin Ibu Bapak pernah dengar, tempat di situ tuh fisioterapi. Fisioterapi untuk mengetahui apakah saraf-saraf kita bekerja baik dengan benar. Itu itu sebetulnya yang bisa tetap bertahan adalah yang diucapkan berulang kali. Masya Allah, kita Allah sampaikan di sana ya. Makanya berbahagialah sebagai umat Islam itu, makanya kita syukuri terus. Diatur lagi pola istirahatnya, tidur malamnya, tidur siangnya, kita diatur itu, dalam arti kata diatur itu ya pada jam-jam nggak boleh kita pada jam maghrib itu tidur di sana gitu ya, sebaiknya tidak di jam itu gitu ya. Dan itulah sebetulnya yang sudah Allah siapkan untuk kesehatan. Jadi sebetulnya setting manusia ini memang menjadi sangat luar biasa kalau kita syukuri dan kita bongkar atau kita bahas satu persatu. Coba kita lihat bagaimana amalan pada bulan Ramadan itu pada malam hari ya, setelah berbuka ada sholat maghrib berjamaah di masjid, nanti makan malam, sholat isya berjamaah di masjid. Nah, ada yang kita punya kan waktu sediakan waktu untuk nanti ada yang sholat taraweh ya, atau mungkin sholat tarawehnya malam saja. Pada saat ada waktu itu kita bisa membaca Al-Quran ya kan, atau membaca, sempatkan untuk membaca ilmu yang lain. Baru ada jam istirahat jangan terlalu malam supaya kita nanti bisa punya kesempatan untuk bangun malam dan dimakan sahur. Setelah itu kita juga sempatkan untuk bisa tadarus Al-Quran atau iktikaf. Nah, coba bayangkan kalau kita melihat dalam rincian waktu ini begitu banyaknya pada saat di bulan Ramadan, juga siangnya setelah sholat subuh, aduh luar biasa kalau ibu-ibu ini, saya ngiri gitu pada ibu-ibu dan bapak, ini pasti pahalanya berlimpah ini mah. Setelah sholat subuh masih lari ke sini untuk bertemu dengan majelis ilmu, Masya Allah. Nanti ada iktikaf mungkin karena kita sudah masuk pada minggu keduanya, pengajiannya seperti ini, tadarus Al-Quran, nanti masuk ke
ada yang bekerja, mungkin ada yang masih punya kesempatan untuk beraktivitas dengan bekerja. Artinya bekerja itu tidak hanya harus bekerja di kantor, di rumah yang memasak, yang beberes, yang mencuci, jangan diabaikan itu. Betapa kalau nggak ada mereka, baju-baju kita tidak akan bisa segar, tidak akan ini teh debuna meren segitu, ya, masya Allah. Nah, sempatkan untuk tetap membaca Al-Quran. Saya membilangnya membaca atau belajar, sholat zuhur, terus lalu sholat asar. Ada istirahat pada saat sholat zuhur itu barang 1 jam, lalu sholat asar dan seterusnya. Coba kalau kita lihat betapa penuh ini ya aktivitasnya. Dan ini menata aktivitas, menata istirahat dan berpikir positif ini ternyata menjadi salah satu tip dalam menjaga kebugaran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan puasa kita? Puasa itu diwajibkan bagi yang beriman dan sehat. Saya kasih kasih note yang sehat. Yang tidak sehat itu boleh tidak melakukan ibadah puasa. Ini nanti banyak sekali mungkin ada ibu-ibu yang sering bilang begini, saya pendarahannya di luar haid makin banyak nih pada saat puasa. Mungkin ini masalahnya ya, banyak berdarah di saat puasa itu, jadi haidnya lama. Itu masalah ibu-ibu, tidak saya buka di sini, Bu, tenang. Jadi proses untuk detoksifikasi, mengeluarkan zat-zat yang dianggap beracun untuk dikeluarkan atau dimakan oleh tubuh sendiri untuk dikeluarkan juga. Dikeluarkan dalam bentuk misalnya dalam bentuk urin, dalam bentuk buang air besar gitu ya. Pasien dengan kondisi khusus. Kondisi khusus di sini saya memberikan tagline untuk diabetes catatannya. Diabetes itu adalah penyakit gula ya. Itu puasa tidak boleh dilakukan sembarangan. Titip ini ya. Karena saya di sini diminta untuk karena latar belakang pendidikan saya di kedokteran, jadi saya sampaikan ya sedikit ya. Jangan dilakukan sembarangan. Sebab puasa yang awalnya untuk ibadah malah memberi dampak buruk bagi mereka yang diabetes. Ini mungkin ibu-ibu dan bapak akan benar gitu. Kalau kencing manisnya nggak boleh puasa, yakin gitu? Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit ya. Pada pengidap diabetes atau DM atau kencing manis itu, yang ingin puasa sebaiknya diskusi ke dokter. Ini masih jarang gitu. Jadi kalau kemarin beberapa saat sebelum puasa itu, saya coba melihat beberapa banyak orang yang melakukan medical check up. Medical check up itu adalah pemeriksaan sebelum pemeriksaan pada saat kita tampaknya sehat untuk mengetahui saya masih mampu tidak berpuasa. Tapi bukan berarti gini, saya masih mampu tidak berpuasa. Oh, saya tidak mampunya atau saya tidak, enggak begitu. Tapi nanti kita coba atur bagaimana supaya puasanya itu tetap bisa berjalan. Misalnya saja makanannya, Pak, nanti makanannya di sini, Bu, nanti kira-kira istirahatnya di sana, Bu, nanti olahraganya ini. Nah, itu kita coba untuk atur gitu. Nah, dulu program ini tidak dikenal atau tidak dianggap sudah biasa ya. Tapi coba kalau ibu bapak ingat, beberapa banyak orang yang pada saat puasa ini ternyata malah jadi sakit. Nah, ini bukan ya, kita jadi secara ilmuwan ya memikirkan bagaimana ya supaya puasa ini tetap bisa berjalan lancar, bahkan memberikan manfaat gitu ya. Kalau kita atur bagaimana caranya mengatur gitu. Hal yang untuk menghindari timbulnya efek samping penyakit diabetes atau kencing manis, ini obat anti diabetes yang dikonsumsi itu perlu dibicarakan. Ada lagi khusus nih untuk ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh puasa. Wah, ini keren ibu hamil ya. Tapi tidak semuanya. Ada saat-saatnya dia memang bisa berpuasa. Hanya mereka yang tidak boleh berpuasa yang hiperemesis gravidarum itu yang mual muntah pada trimester awal. Trimester awal itu pada 3 bulan pertama. Itu terjadi mual muntah yang memang sudah kita bilang sunatullah, itu nggak bisa dihindari. Karena memang ada peningkatan hormon yang meningkat tiba-tiba membuat ibu itu tubuh itu tidak siap, kagetan gitu, sehingga pada saat awal dia akan mual muntah sama seperti puasa kita saat awal. Saya yakin pada saat awal walaupun kita sudah terbiasa senang kemis, saat awal pun ternyata masih leles awal ya, leles terus. Kalau sampai sekarang wah ini
Jadi nggak usah dihindari gitu ya. Memang itu akan terjadi karena ada switch tertentu tubuh itu menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Dan pada saatnya nanti kita sudah terbiasa tuh, nanti enak aja gitu, nyaman aja. Seperti sekarang mungkin sudah nyaman saja. Tadi saya juga ada yang makan terburu-buru, aduh gak tahu ibunya apa nggak makan sahur cepet-cepetan, tapi di saat makan itulah insya Allah berkah, dan di keberkahan itulah yang Allah berikan kekuatan di sana, masya Allah ya. Ada perdarahan saat hamil. Jadi saat hamil tuh mungkin aja loh ibu-ibu perdarahan. Saat mengandung itu kan memang tidak haid, jadi tidak ada keluar darah. Oh tidak, kadang-kadang ada penyakitnya yang suka keluar darah gitu. Hamil tapi keluar darah. Nah kalau itu memang sebaiknya jangan puasa. Lagi kehamilan yang beresiko kelahiran prematur. Prematur itu kurang bulan, jadi bayinya kecil. Ibu dan bapak, kalau sampai kita bertemu dengan suatu keadaan harus melahirkan bayi prematur, itu yang nangis dulu tuh dokternya. Wah masa iya bu? Iya bu, bapak betul. Kenapa? Karena kami tahu betapa sebetulnya perjuangan berat untuk seorang bayi dimasukkan inkubator. Coba aja bayangkan kita ibu, kita aja dikurungin satu kamar sendirian. Takut ya, mata jeri kan hukuman. Tetapi itu si bayi sendirian, tidak ada yang kenal, ditaruhin di inkubator dengan semua alatnya, alat makan, alat nafas, nafas makan, alat suhu, mau kepanasan nggak bisa bilang, cuma nangis, kedinginan nggak bisa bilang, suhu itu diatur, kadang-kadang aturnya kepanasan, nggak tahu, kok nangis terus, coba dilihat suhunya kepanasan, disesuaikan, itu kan kasihan amat sebetulnya. Saya punya kesempatan kemarin pada saat COVID merawat teman-teman yang COVID. Itu apa yang terjadi? Kan nggak boleh dijenguk ya, sendirian. Aduh ya Allah, itu bapak, itu ibu, dengar suara saya kan kayak astronot, kami tuh nggak kelihatan siapa ya wajahnya, nggak kelihatan. Pak dan ibu ditutupin deh semua ini, maskeran ini, wah pokoknya gitu, kayak astronot aja. Tapi apa begitu kita masuk celak gitu, dengar suara saya gitu ya, assalamualaikum, Pak, Bu, maaf, hari ini teh apa yang terjadi? Dokter gitu, sampai jerit. Nggak laki nggak perempuan, bapak-bapak nggak ada malu-malunya ngomong begitu, nangis juga nggak ada malu-malunya. Kenapa? Karena merasa sepi, berat itu katanya sepinya itu. Dan ternyata kalau menurut saya iya ini benar-benar stres ya pasiennya. Mungkin meninggalnya karena stres. Mati stres itu Pak, sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong adalah diajak ngomong mereka. Yang diajak ngomong ke dokter masuk, ngomong cuma cek-cek, kabur lagi. Perawat masuk, cek-cek, keluar lagi. Dia nggak bisa ngomong lama-lama. Dan kita juga waktunya gelap gitu. Sekarang saya sudah bisa izin lepasin Pak. Izin lepas ya Bu, maskernya. Itu benar-benar luar biasa. Artinya apa? Artinya sakit seorang diri. Mereka tuh banyak yang ngomong begitu, bukan hanya satu yang bilang saya mampu, kiat sakit mah. Sakit mama kiat, anu kiat mah sorangan gitu ya, merasa sendiri. Saya ini nanti meninggal siapa yang ngurus gitu tuh Bu. Ternyata Masya Allah itu ujian dari pelajaran yang saya ambil pada saat COVID. Nah itu kan kalau bapak-bapak dan ibu yang sudah dewasa begini ngomong kan, kalau sakit ngomong, cuma ngomong ya mohon Pak alhamdulillah, terus aja gitu, mohon Bu alhamdulillah, udah nggak bisa ngomong yang lain, karena ngomong yang lain dia sudah ngomong ini salah, makin menambah beban gitu. Jadi doa saja, doa betul. Ya Masya Allah, itu memang masa itu luar biasa ya. Nah artinya apa? Kalau pada bayi kita yang diperlakukan seperti itu, dimasukkan ke inkubator sendirian, itu sebetulnya dia betul-betul cemas, stres gitu ya, tapi nggak bisa ngomong. Nah itu dibawa sampai dewasa nanti, sampai dewasa. Coba diperhatikan kalau anak-anak yang pernah prematur itu satu hal yang penting adalah dia tidak percaya diri mungkin, nggak pede. Lah aku nggak pede gimana? Iya, sehingga pelajarannya mungkin jadi tampaknya menurun. Atau mungkin punten gitu ya, karena dia menurun dia
cari alternatif lain. Kalau alternatifnya diajak di sini mah, alhamdulillah. Tapi kalau dia lepas keluar ke hal yang tidak negatif, akhirnya bukan suatu kebaikan yang didapatkan. Hamil kembar. Hamil kembar itu adalah hamil yang kembar ya, yang banyak disenangi, yang banyak diingini, tapi itu berat buat ibu dan bayi. Berat buat ibu dan bayi, karena harus memberikan makan lebih dari satu orang. Maka kalau lagi puasa itu bukan satu hal yang nikmat itu. Kembar itu disenangi, diingini gitu. Ayo saya punya kembar, tapi sebetulnya itu berat sekali untuk ibu dan bayi. Terus mengalami komplikasi kehamilan, misalnya ada tekanan darah tinggi saat hamil, ada kencing manis, nah itu mah puguh ya. Sudahkah hamil ditambah dengan penyakit lain, itu mah pasti puguh ya. Dan satu hal mungkin tadi ya, haid yang lama dan banyak. Nah, saya mencoba merumuskan fisiologi puasa ini, saya ambil dari Korea ini malah, di mana puasa itu ada beberapa fase. Artinya puasa kita itu ternyata memberikan banyak pemikir itu heran. Kok kuat ya? Apa ya dampaknya? Apa ya manfaatnya gitu? Nah, di sini disebutkan ya, pada hari ke-1 ke-2 itu gula dalam badan menurun. Gulanya menurun, cadangan makanan menurun. Alhasil apa? Dirasakan oleh Bapak. Lemasnya, sakit kepalanya, pusingnya, lelesnya itu di hari ke-1 ke-2 paling. Tetapi pada fase 2 dan 3 di mana lemak sudah mulai dipecah, tapi lemak dipecah tetapi ada sudah dapat asupan baru. Nah, ini mulai menyesuaikan, pemecahan lemak tidak berlebihan, dan ini lebih nyaman itu di hari ke-3 sampai ke-7. Adaptasi yang baik ya. Pada hari ke-8 sampai ke-15 itu dianggap sebagai proses detoksifikasi berlangsung. Berarti sekarang ini proses detoksifikasi kita. Memang kalau coba kita amati, beberapa orang diare pada fase-fase ini. Nah, coba kalau diamati sama ibu-ibu ini ada nggak seperti itu? Jadi malah di fase ini bukan tidak kalau awal-awal sulit buangan di sini diare malah. Nah, ini hal-hal ini perlu dibahas gitu, perlu dilihat kenapa. Pada hari ke-16 dan 30 itu badan mulai selesai dengan detoksifikasi. 16 ke 30 itu selesai detoksifikasi. Selesai itu di sana. 16-30. Jadi di akhir Ramadan itu selesai secara medis, itu selesai berhentinya proses detoksifikasi, dan barulah kita masuk ke Islam. Ini kalau kita melihat murni dari sisi medis saja. Ini mereka ilmuwan itu hanya melihat dari sisi medis saja. Tetapi ternyata Bapak Ibu, betapa sudah Allah sampaikan ya, pada akhir-akhir kita ini dijanjikan sebagai akan mendapatkan tempat-tempat atau waktu-waktu mustajabnya doa gitu ya di akhir Ramadan. Itu ternyata di saat itu memang detoksifikasi sudah selesai di dalam tubuh. Jadi tubuh itu pekerjaannya sudah mulai habis. Ya, bermanfaatkah puasa bagi tubuh? Oh, sangat banyak ini manfaatnya. Dengan menahan laparnya, hausnya, tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana fungsi otak, fungsi jantung. Oke, jantung. Jantung itu pada saat puasa ini, kalau hari-hari biasa mendapat curahan air yang banyak, itu pada jantung yang lemah ternyata bukan menjadi satu kebaikan, malah menjadi kelemahan. Nah, pada saat puasa, nah ini juga begitu kan, puasa ini minumnya tuh tertata, hanya pada saat malam hari, dan gak bisa minum tuh banyak, karena kita harus membagi sebagian untuk makanan, sepertiganya untuk cairan, sepertiga dari lambung kita sebaiknya dikosongkan. Nah, ini sehingga kita nggak bisa minum banyak, dan itu beruntung sekali untuk mereka-mereka yang ada penyakit jantung. Oh, masa iya? Iya Pak. Mungkin ada yang juga bilang, boleh nggak ya saya minum kopi atau teh pada saat berpuasa, ada kan supaya begitu ya. Tapi itu teman saya boleh, kalau saya kenapa nggak boleh ya? Nah, yang boleh itu ternyata pada kopi atau teh itu ada zat diuretik. Diuretik itu membuat kencing jadi semakin banyak. Dan kencing yang banyak itu ternyata memberikan dampak yang baik pada jantung, karena
flow masukan cairan yang banyak ujuk-ujuk ke dalam jantung itu beban bagi denyut jantung untuk begituan, untuk memompa. Nah ini satu hal yang positif. Tapi jangan begini, kalau gitu saya minum kopi aja. Oh enggak, tidak semua begitu. Tapi mereka yang baik, jantungnya, ginjalnya sebaiknya tidak bisa minum kopi. Jadi ini memang individu, tidak semuanya ya, tidak disamakan, tapi hanya khusus beberapa orang tertentu yang mungkin malah kita sarankan. Mungkin ini Bu Bapak juga agak aneh, loh saya tuh malah nggak boleh minum kopi. Ya sudah, atau alhamdulillah terkendali. Tapi kalau saya malah disuruh dong, ada yang disuruh minum kopi, makanya ya resepnya udah Pak minum kopi saja, minum kopi saja. Nah itu sebetulnya kita butuh untuk mengeluarkan cairannya tidak pakai obat. Kopi teh itu adalah salah satu diuretik itu supaya sering kencing gitu tuh. Kalau ada obatnya tuh, ada obat yang dipakai untuk jadi sering kencing. Kalau ini nggak usah pakai kopi dan teh itu saja. Ya, baik. Apa yang terjadi pada saat puasa? Satu adalah membersihkan racun atau detoksifikasi, mengistirahatkan sistem pencernaan, terus mengatasi peradangan. Nah ini mengatasi radang, Bu, radang atau infeksi. Mungkin ibu dan bapak aneh lah. Katanya daya tahan tubuh kita turun pada saat tidak makan, tapi kok malah radang bisa sembuh. Nah ini yang khas. Mengapa begitu? Ternyata pada saat tidak makan berhenti, tidak mengolah makanan, itu ternyata membuat satu komponen sel di sosol mitokondria itu bergerak kuat, dan itulah yang membuat semua proses-proses radang terkurangi. Satu data yang mengejutkan, pada saat kemarin COVID itu, di saat puasa angka kesembuhannya meningkat. Tapi kan biasanya kita hanya mendengar yang sakit yang meninggal, yang sakit yang meninggal. Datanya begitu aja keluar. Tidak keluar sebetulnya yang sakit kapan sih sebetulnya yang jumlahnya tinggi meningkat pada saat kapan kesembuhannya meningkat. Ternyata data yang keluar, kesembuhan yang meningkat pada saat puasa, pada saat bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan ini loh kok tinggi ya yang sehatnya. Kenapa? Pas dilihat itu adalah bulan Ramadan. Nah luar biasa ya. Padahal sakit itu kalau bilang soal COVID kan misien gitu, artinya masuk itu kadang-kadang ini hidup mati, masuk rumah sakit, dikurungin di rumah saja, kita sebut isolasi itu juga kan. Wah bencana yang hidup mati kan gitu. Ini tapi bisa sembuh, malah sembuh, kesembuhannya tinggi pada saat di bulan Ramadan. Karena ternyata si sel itu bergerak pada saat tidak makan. Dan itu pada hari-hari biasa tidak bisa jarang kita melakukan itu. Bersyukurlah kita ada puasa Daudnya, ada puasa Senin Kemisnya, dan itu memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kesehatan kita. Selanjutnya adalah mengurangi gula darah, itu sudah pasti ya. Membantu mengatasi kegemukan, itu sudah pasti ya. Alhamdulillah. Terus menurunkan tekanan darah tinggi. Ini juga alhamdulillah. Itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengerti. Tekanan darah tinggi itu rata-rata turun. Karena memang apa? Karena makanan berlemak itu menjadi berkurang. Kata siapa dong? Saya makan santan terus-menerus. Ya tapi Ibu pasti bosan juga. Pasti pengen lah sekali-kali tidak pakai santan. Memang sekarang cendol, tapi besok mah mau sirup, gitu kan? Memang begitu, itulah namanya manusia. Jarang itu kekeh gitu, yang cendol terus, gitu kan? Enggak, biasanya lantarnya ganti. Tadi mah kemarin kolak, enak dawogan, atau apa gitu. Ya, atau goyobot gitu ya. Ya, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh itu menjawab pada saat kemarin COVID itu ternyata mereka sehatnya lebih meninggi di bulan-bulan Ramadan. Jadi kemarin itu pelajaran besar pada saat COVID itu, kalau bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bergerak di bidang kesehatan, melihat dampak-dampak negatifnya, ekonomi berdampak, sosial berdampak, seperti itu. Tapi kami di kesehatan ternyata mendapat banyak pelajaran positif, bahwa hal-hal yang memang kita lakukan di bulan Ramadan itu memberikan dampak peningkatan kesehatan yang signifikan. Baik, saya lanjutkan. Boleh berpuasa lagi pada diabetes, ini saya khususkan ya untuk mereka yang kencing
kencing manis karena mungkin beberapa orang yang banyak ini. Kategori ini, pada diabetes yang kategori ini dinyatakan memiliki resiko rendah dan diizinkan untuk berpuasa. Artinya apa? Mereka itu ada aturannya di mana ada kadar HbA1c kurang dari 7. Nah, untuk tahu ini gimana, ini harus periksa darah memang. Mungkin ibu-ibu dan bapak sering begini kan, saya mau cek darah aja yang dipakai di tangan, klik gitu ya, dilihat ya. Nanti saya diulang lagi, misalnya 2 jam, klik di sini. Nah, kalau di sini saja itu tuh biasanya gini, coba aja ibu coba, bapak juga coba nih. Kalau diambil di sini lagi puasa bisa ya 140. Sekarang ibu tidak lagi puasa, makan kurma 3, diambil darahnya, klik 250. Nah, karena tadi makan manis, besok lagi mah enggak, saya mah nggak mau makan manis. Kalau mau diperiksa ke dokter nggak usah makan manis, nggak usah apa, seharian, gitu kadang-kadang begitu ya. Nah, ternyata ada satu indikator lain, HbA1c itu nggak bisa dibohongin pakai makanan. Dia akan keluar karena metabolisme tubuh, karena program kerja tubuh. Jadi itu tidak bisa misalnya nanti mau periksa darah, udah nggak usah makan manis-manis, emut, enzim badai parios. Nah, kadang-kadang suka begitu kan, nggak mau makan apa-apa, biar bagus hasilnya. Pas dilihat bagus bu hasilnya, bukan, saya juga apa. Tapi sih ini HbA1c ya, itu mah satu proses tubuh yang secara keseluruhan dan tidak bisa dibohongin. Mau nggak makan, mau makan manis sesaat itu akan keluar hasilnya sama seperti proses 1 bulanan gitu. Jadi kalau 1 bulanan, masa 1 bulanan nggak makan gula sama sekali, nggak mungkin. Jadi itulah yang sebetulnya menjadi pedoman kita. Juga bukan gula saja, tapi rasa manis dari buah-buahan. Misalnya saja sawo. Sawo itu kan salah satu buah yang ada di sekitar kita, yang mudah didapat. Sawo, apalagi ya, kelengkeng yang manis, itu ternyata juga memberikan dampak. Ya kurma itu ada di sekitar kita. Tapi kurma itu luar biasa itu, seratnya tinggi, mineralnya cukup, luar biasa. Makanya ada di Al-Quran berulang gitu ya, disebutkan. Boleh berpuasa dengan hati-hati kalau HbA1c-nya kurang dari 8 dan pada tahap ini disebut memiliki risiko sedang. Nah, makanya harapannya adalah memberikan kalau mereka yang diabetes atau kencing manis, mohon untuk periksa sebelum puasa supaya kita tahu kira-kira ada di mana Bapak dan Ibu, dan kita bisa nyarankan sebetulnya di mana, kapan yang cocok buat Bapak Ibu makan, pola makannya. Pola makannya itu nanti ada hal-hal yang memang kita khususkan, nanti saya lihatkan di sini ya. Kalau yang tidak boleh berpuasa, kalau nilai gula darahnya sampai 150 sampai 300. Udah saya mau tenang-tenang kemarin 240, kayak biasa-biasa aja. Mungkin cara makannya bagus, gitu ya. Atau mungkin ada komplikasi lain, misalnya mikrovaskuler atau makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler itu satu hal yang mungkin tidak diketahui tapi sering dikeluhkan, baal. Jadi rasanya nampak itu tidak mudah terasa kecuali kalau sudah kecengok gitu. Itu baal ya. Atau rasa nggak meraba itu tidak rasa-rasa. Nah, itu salah satu kelainan mikrovaskuler tuh. Atau singsiremen. Itu juga salah satu kelainan mikrovaskuler. Artinya kadang-kadang kaki itu rasanya singsiremen berat gitu untuk melangkah. Nah, itu salah satu masalah di diabetes. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan supaya bisa mendapatkan tadi kemungkinan untuk berkah atau bugar pada saat puasanya. Jadi kalau memiliki pada yang diabetes itu bisa memiliki resiko penurunan fungsi ingatan ya, demensia itu jadi lupa gitu ya, koordinasi dengan lingkungan atau tempat itu menjadi nggak kukuh gitu. Suka kok ada kadang-kadang gini, kita tuh lagi perjalanan atau apa aja di satu tempat, kita apa ya, pernah ada yang kesini amannya, pas dilihat-lihat lagi amannya, enggak pernah, pas dilihat iya aman, saya lihat ininya. Ada sering begitu kadang-kadang lost gitu diingatan. Atau kita mau ngomong sesuatu tuh udah sampai di sini tapi bisa ical gitu ya. Nah, kedekatan kita pada Allah yang akan
menolong hal seperti itu untuk tidak terjadi ya. Saya lanjutkan lagi. Tidak direkomendasikan puasa apabila hasil pemeriksaan gula darahnya tinggi, ada juga penyakit yang berat. Yang berat itu yang akut tuh misalnya saja hal-hal yang sampai tidak bisa bangun, misalnya stroke kayak gitu ya. Tengah hamil, sedang mengalami dialisis ya, dialisis itu apa ya? Cuci darah. Nah itu pun cuci darah itu bisa kita atur itu. Kalau pada saat cuci darah mungkin tidak puasa, tapi sebelumnya atau sesudahnya kita atur supaya pada saat cuci darah itu nanti tetap saja bisa jalan dan puasa masih bisa jalan. Memang kita kan ada kesempatan pada mereka yang puasa, pada saat mereka yang sakit itu mendapat satu keringanan, mendapat gift gitu dari Allah untuk tidak berpuasa tapi mengganti di saat sehat. Nah, tapi kalau yang cuci darah biasanya lebih susah tuh, jarang yang punya waktu lagi ya. Kalau gitu punya kesempatan untuk membayar fidyah ya. Oke, sebentar saya lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada pengidap diabetes dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan yang menghasilkan energi secara lambat. Ini menghasilkan energi secara lambat, artinya gini loh, dimakan tapi dia masih lama gitu dipecahnya, sehingga terasa kenyangnya masih lama. Salah satunya adalah gandum. Maka mungkin beberapa yang sakit diabetes itu disarankan untuk makannya gandum. Kalau nasi ya boleh, tapi mungkin akan lebih baik gandum. Ada yang begitu, yang misalnya tidak bisa makan lebih lama. Oatmeal itu apa ya? Sereal kayak gitu. Sereal ya, itu juga bisa digunakan ya. Kacang-kacangan itu bagus banget loh itu. Kacang hijau, kacang merah yang bisa kita buat sop itu, wah itu luar biasa itu kalau mau makan itu. Porsi makan juga harus disesuaikan, misalnya 50% pada saat sahur, 40% pada saat berbuka, dan 10% pada malam hari setelah tarawih. Silahkan makan tapi jangan berlebihan. Pasien gangguan asam lambung, nah ini gangguan asam lambung sering juga dikeluhkan, ya, yang hanya merasa kenaikan asam lambung, misalnya apa? Soda, aduh itu soda atau sudah dihindari gitu ya dari daftar makanan kita. Tapi anak-anak kita kadang-kadang masih senang tuh dengan Coca-Cola aja ya, aduh. Kalau kita mengolahnya bisa baik, itu tidak akan memberikan dampak. Makanya bawang itu bagusnya disangrai atau di gongso atau di apa, makanya bawang goreng itu bagus. Kalau bawang langsung itu mana? Makanya kadang-kadang kalau mau masak kan kita panasin dulu pakai minyak gitu ya. Di bawangnya dipanasin pakai minyak. Makanan pedas, ini makanan pedas itu harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas di sini nama seger tapi cemas ya. Harap-harap cemas ya. Makanan berlemak tinggi, gorengan, ini gorengan menggemaskan gitu ya. Itu bala-bala masih memberikan dominasi nomor 1 ya. Nominasi, yang lainnya mah tidak menominasi, bala-bala ya nominasi. Iya, makanan dan minuman yang berkafein. Nah, ini berkafein itu kopi ya, coklat itu juga ya, teh itu juga begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh tapi jangan terlalu banyak. Ini 1 cangkir cukup ya, tidak boleh berlebihan. Citrus, berbagai macam jeruk itu pada mereka yang lambung memang menjadi permasalahan. Ibu hamil tidak berpuasa, tadi sudah saya sampaikan ya. Ibu dengan haid yang lama dan banyak itu juga perlu dipikirkan. Tetap bugar pada saat puasa. Bagaimana triknya? 1, pada saat sahur. Makanan yang benar saat sahur, perhatikan asupan nutrisi seimbang, yaitu karbohidrat kompleks, serat dan protein. Nah, karbohidrat itu adalah dari nasi, jagung, apalagi ubi, apalagi ya, kentang. Nah, itu sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, tidak harus nasi, tapi aturlah dengan jagung misalnya, dengan kentang, dengan sampe. Nah, itu itu sangat diperlukan. Jadi jangan pernah diet karbo, itu jangan lakukan itu. Konsumsi makanan beras merah, gandum, ya sereal itu ya, oatmeal, itu akan membuat kenyang lebih lama. Makanan berserat tinggi misalnya kurma itu seratnya tinggi, biji-bijian, ya, sayuran dan hampir semua buah itu seratnya tinggi. Asupan protein bisa dari telur, bisa dari susu, keju, yogurt,
apalagi ya. Jadi kalau nggak mau susu, yogurt aja gitu, yogurt juga sama seger kok. Terus udah gitu, apalagi ya, yang dicucuk itu apa sih? Yang digitu-gitu, gitu apa namanya? Tutut. Tutut itu nggak dianggap si tututnya, padahal dia proteinnya tinggi. Hanya kita memasaknya perlu dibersihkan dengan baik gitu ya, dicuci gitu. Itu bagus banget itu tutut. Ikan kembung, aduh luar biasa ya. Ya, terus kecukupan cairan. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air yang membutuhkan jumlah yang sama dengan air yang terbuang saat puasa. Minumlah 8-12 gelas air putih sehari agar fit saat puasa. Ini bagi yang sehat. Ada yang tadi beberapa hal, misalnya mereka sakit jantung, minuman harus dikendalikan. Jadi jangan ikut kalau yang memang ada yang begitu, jangan ikut sama yang 8 gelas. Hindari kafein, bersifat diuretik tadi ya sudah sampai disampaikan, dan cobalah mengurangi minuman berkafe secara berlebihan. Ngopi berlebihan tuh tidak baik, tapi kalau hanya sekali boleh. Makan secukupnya, waktu paling dinanti saat waktu berbuka. Nah ini biasanya kalau saat berbuka tuh kalap. Aduh, itu manusia ya. Semua pasti mengalami ini. Jadi kalau pada saat lapar itu melihat makanan teh asa ngabit bintang, segala ngabit bintang. Segala tuh enak kayaknya, pokoknya bisa. Ada pepes mau, ada bakakak mau, ada gorengan mau, ada segala tuh kayaknya mau bisa dimakan. Pas sudah praknya pada saat berbuka, itu ternyata nggak bisa dimakan juga. Itulah manusia. Jadi mengendalikan, latihan pengendalian diri itu adalah pada saat di puasa ini. Mungkin nggak kita pengen membeli lapar mata, tapi nggak membeli, udah enggak. Atau kalaupun kita membeli, kasihkan ke yang lain yang memerlukan gitu. Jadi kan memang satu tata cara yang Allah harapkan gitu. Di bulan berkah ini kan memang semakin bergerak, semakin banyak manfaat buat sekitarnya, semakin bagus. Semakin banyak memberi juga semakin bagus. Jangan salah itu menjadi satu hal yang apapun yang kita berikan, hanya walaupun sepotong gorengan bala-bala itu juga luar biasa itu. Jadi makan bertahap saat berbuka, makanlah makanan yang ringan. Berbuka itu makanan yang ringan, misalnya salad, buah, es buah, kurma, air putih. Jadi jangan kalap segala dimakan. Ada kolak, makan kolak, ada goyobot, makan goyobot, semua dimakan. Aduh, janganlah ya Bu, Bapak ya, jangan sampai seperti itu. Untuk kurangi makanan berminyak. Nah ini, kurangi makanan berminyak. Menu gorengan untuk berbuka puasa memang menggoda sekali. Namun ada baiknya hindari segala bentuk makanan yang digoreng dengan minyak dalam jumlah yang banyak agar tetap fit. Jadi si minyak itu memang menggemaskan ya, menggemaskan, pengen makan, pengen disebut, tapi sebaiknya dikurangi agar tidak meningkatkan resiko untuk kenaikan kolesterol tubuh. Kurangi makanan minuman yang manis. Nah ini, padahal tagline-nya adalah berbuka dengan yang manis ya. Mungkin bukan berbuka dengan makanan manis, berbuka dengan teman yang manis. Ya, berbuka dengan akhlak yang manis gitu. Kalau berbuka dengan yang manis ini sebetulnya satu yang salah ini. Jadi kalau berlebihan berbuka, pada saat berbuka itu makan manis berlebihan, itu memberikan dampak menjadi kenyang dan lengap di sini. Dan proses tubuh untuk memecah itu menjadi berlebihan. Alhasil apa? Pada saat terawih itu ngantuk kita, leles ngantuk. Mungkin gak ya, pernah kok terjadi begitu? Tidak, pada saya terjadi sebagiannya gitu ya. Makan teh, makan coklat, makan kurma, semua manis-manis, kolak dimakan. Selesainya nggak bisa sholat terawih. Waduh, nauzubillah jangan gitu ya. Terus makanan dan minuman manis memang penting dikonsumsi saat berbuka untuk menormalkan gula darah, tapi perhatikan porsinya. Dan minuman manis yang dikonsumsi, apalagi rasa manis tersebut, terbuat dari gula. Jadi jangan, kalau dari gula itu minimalkan. Tapi kalau makan punten, makan kurma itu manis rasanya, tapi dia bukan gula, dia sukrosa. Jadi dia mudah dipecah oleh tubuh. Tadi saya memberikan contoh salmo, itu kan manis juga, rasanya manis banget. Tapi dia ternyata mudah dipecah oleh tubuh. Itu yang Allah buat asli, itu ternyata luar biasa ya.
itu sangat pisang, jangan lupa pisang ya, pisang, terus apa lagi itu melon kayak gitu-gitu, aduh itu bagus banget ya. Tanpa disadari, minuman dan makanan manis yang kita konsumsi selama bulan Ramadan justru menaikkan berat badan apabila kita terlalu banyak makanan manis. Ini titip karena sebentar lagi kalaupun selesai Ramadan pun kita ketemu dengan Syawal. Pada awal Syawal itu makanannya wah manis semuanya. Dari coklatnya, dari kue-kue kecilnya itu semua manis. Aduh, Masya Allah. Menjadi ujian itu. Tetap olahraga. Nah ini dia, tetap olahraga. Puasa bukan halangan untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga dengan intensitas ringan sedang pada saat berbuka puasa saat tubuh sudah dipenuhi asupan energi itu sangat baik. Tapi ibu dan bapak, kita punya cara olahraga ringan sedang yang sangat baik yaitu sholat tarawih. Jadi pada saat melakukan ibadah sholat itu adalah cara olahraga ringan sedang yang sangat baik. Kalau kita lakukan dengan baik itu bahkan bisa sampai berkeringat. Walaupun tidak perlu kita keringatnya harus seperti sampai terengah-engah dan keringatnya banyak, tidak seperti itu harapannya ya. Nah, selama kira-kira 30 menit jalan kaki, bersepeda, ataupun kalau ini kan olahraga di luar ya kayak jogging dan sebagainya, latihan senam ringan. Tapi olahraga dari sholat kita itu sangat baik dan sangat mendukung sekali pada kesehatan kita. Melakukan sholat tarawih adalah salah satu bentuk menggerakkan tubuh dengan skala ringan sedang. Tidur yang cukup, jangan lupa ini tidur cukup perlu ibu dan bapak. Tidur yang cukup selain memperhatikan asupan makanan, mengatur pola tidur itu penting sekali. Jadi kalau nanti iktikaf, selipkan waktu tidur yang cukup. Atur supaya kita tetap bisa iktikaf lanjut, tapi bisa tidur juga dialokasikan waktu untuk itu. Jika harus bangun pagi menyiapkan makan sahur, maka tidak boleh begadang malamnya yang tidak penting. Nah itu jangan sampai ya, tidur malam itu jangan sampai terlalu malam sehingga nanti nggak bisa bangun sahur atau lagi nggak bisa sholat malam. Sayang sekali ya. Usahakan tidur lebih cepat dari biasanya. Ya kira-kira ini kalau ini saya mengambil kemarin dapat dari gerakan sungguh ngaji, jadi saya dapat ilmu banyak itu dari gerakan sungguh ngaji. Salah satunya adalah ini dari secara psikologis, ada 7 manfaat puasa dalam tinjauan psikologi. Jadi kalau tadi sehat raga, sekarang sehat psikis ya, jiwa raga namanya ya. Puasa itu meningkatkan nilai dengan pengalaman keagamaan itu sudah pasti. Puasa juga meningkatkan ketahanan fisik dan juga puasa meningkatkan kreativitas. Nah ini kemarin juga saya aneh ya, memang tapi betul Bu, Bapak, ternyata kreativitas banyak sekali kreativitas muncul pada saat di bulan puasa. Nah itu mungkin tidak kita sadari. Kalau kita lakukan misalnya menulis, kita lakukan satu kegiatan-kegiatan itu ternyata kreativitasnya menunggu pada saat. Maaf apabila banyak kekurangannya. Nasrul minallah wa fatul qarib Bapak Sidil Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas waktunya maksudnya harus berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali untuk check up kesehatan aja. Cukup segitu kan? Iya betul Bu. Jadi memang pada mereka diabetes ini kalau makan gula kebanyakan dia naiknya nggak gitu ya, naiknya sampai nggak terkendali. Tapi kalau kita nggak makan, akhirnya turunnya itu nggak terkendali sampai pusing, keringat dingin, kalau harare enggak, pusing, keringat dingin, lemas, berputar gitu. Nah itu sangat tidak nyaman, bahkan sampai mual gitu. Nah itu sangat tidak nyaman. Iya masih semangat, masih luar biasa. Luar biasa ini Bapak usia segini masih bergerak ke sini, Masya Allah, menjadi teladan buat kita. Belum tentu kami. Untuk informasi pendaftaran SD Muhammadiyah 1 Marga
kuota waiting list atau bisa mengunjungi Instagram resmi @sd Muhammadiyah 1 Mandahayu gelombang 2 sampai 31 Mei atau bisa mengunjungi Instagram SMP Muhammadiyah 4 Mandahayu gelombang 2 sampai 30 April atau bisa mengunjungi Instagram SMAM4 Bandung atau Murni Panitia. Selanjutnya, bagi para jemaah Harmoni yang ingin berdonasi dan ikut andil lancarkan agenda Harmoni 1444 Hijriah dengan kegiatan diantaranya kuliah subuh, sebar sembako, buka bersama anak santunan, seminar dan pemusyawaratan salat jenazah. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 810593. Biasa, ayah sampelnya Pak Ji. Ayah sampelnya Pak Ji. Ya, harusnya mah. Agak keker sama. Buatan Bu Haji Empon. Pak Ji. Oh, ini tinggal tuhnya, kita sok-sok etana. Oke. Gak usah goreng deui. Ya. The Legend. Kilo ini setengah ini seperempat. Alhamdulillah. Kemarin masih di proses curang. Suasana di luar gedung dakwah Cemenu Selatan setelah pengajian Ahad ya dari Ibu Bapak Dian. Siap-siap. Oke. Subrek. Subrek. Oh, yang halangan. Subrek Bu. Ya, kacang. Bu. Sok. Video. Ini kacangku for video. Ini kacangku gitu. Oh, enggak. Itu HMI. Kacang The Legend, The Legend.